balik lagi di Belajar Bareng Coffee Meets Talks hari ini. Nah, hari ini kita mau ngapain sih? Kita tuh mau ngetes ilmu pengetahuan umum para founders dan mentor dari Coffee Meets Talks. Ini pengetahuan umumnya IPA, IPS, warga negaraan. Iya. Ini ilmu pengetahuan umum tentang saham ya. Oh. Nah, yuk suhu-suhu coba. Bisa lah kita. Gue takutnya nggak bisa jawab sih. Gue sih nanti kalau nggak bisa jawab dikat, tenang. Oh dikat langsung dibenerin. Enggak, gue takutnya nanti Ben yang menang teh. Gue sih pasti bisa jawab semua, cuman gue pasti kasih kalian berdua kesempatan. Enggak, gue bisa jawab semua tapi nggak tahu benar atau salah. Menang dapat apa dulu deh? Menang dapat 1 lot BBC atau Bener BBCA. lu ya? Sip, deal. Iya, deal. Deal. Oke. Siap. Deal. 1 pertanyaan bernilai 10 poin. Cara mainnya dulu dong. Cara mainnya setiap kali abis aku bacain pertanyaan, nih para mentor harus langsung menjawab dalam hitungan 3. 1, 2, 3, angkat tangan paling cepat. Dan menjawab dengan benar. Kalau kurang tepat tidak dihitung poin sama sekali. Ya, kita hitung. 1 pertanyaan bernilai 10 poin. Apa pengertian lengkap dari buyback? 1, 2, 3. Tuh kan, gue kalah. Beda dong. Buyback itu membeli saham kembali yang berada di publik. Perusahaan buyback itu membeli kembali saham yang dimiliki. Yang beli Oke. siapa? Yang beli siapa? Perusahaan Yang jelas dong. Perusahaan masa gua. emitennya Nggak membeli valid, nggak Kan valid. membeli kembali. Nggak woy. valid. Kalau gua nih, kembali. Nggak valid. Iya, Gua bisa, coba gua dia. bisa. Harus gue mau beli lagi bisa. Itu buyback. Tapi kan gue bukan perusahaan. Oh maksudnya emitennya kan gue bilang emitennya. Oh, Udah nggak valid itu. Gua wakilin. Gua wakilin. Oke, apa? Teo jawabannya. Jadi buyback itu adalah kegiatan si perusahaan. Oke. Ya. Kan? Yang dulunya IPO nih melepas kepemilikannya gitu ya ke publik ya kan. Terus sekarang dia mau beli kembali kepemilikannya dari publik. Yang lakukan itu si perusahaan. Gitu. Gue nanti abis ini kayak Teo aja lu, kayak lu berdua yang jawab. Gue menyimpulkan. Poin kan? Cuma Poin berapa? buat Teo. Oke. Teo. Belajar lagi ya. Aduh. Pelajaran berharga yang diambil dari para mentor. Kalau ada kuis, jawab belakangan. Kumpulkan semua jawaban menjadi satu. Rangkum. Oke. Jadi biasanya di Cafe Mister kita kayak gitu ya, merangkai-rangkai dulu baru jawab. Oke, move on to the next question. Arti dari atau kepanjangan dari go private. 1, 2, 3. Benedo. Go private itu nih, gue spesifik sekali. Iya. Go private itu Sengaja gue nungguin lagi. perusahaan awalnya private nih, dia melakukan IPO jadi perusahaan publik, go public kan. Nah perusahaan yang udah jadi perusahaan publik, delisting dia jadi go private, simpelnya gitu. Jadi yang udah jadi perusahaan publik balik lagi jadi perusahaan private. Enggak Itu go valid. private. Enggak valid. Terus aja gila. Kan pertanyaannya kan go private kan. Ya gue Nggak di- jelasin dari awal salah lagi. Jadi gini Ben. Lihat para mentor juga belum pernah. Go private itu perusahaan yang tadinya sudah listing gitu kan. Iya. Ya udah beredar nih sahamnya di masyarakat. Terus dibikin jadi private. Jadi udah nggak beredar lagi di masyarakat gitu. Contohnya. Ya dia listing, perusahaan dia listing. Apa contohnya? Masa kita sebutin emitennya? Dia ngomong lagi. Iya, takutnya menjelekan gitu. Jadi dapat poin Billy. Lu poin dong? Enggak, yang dapat maaf kali ini Benedo. Nah tuh. Nggak fair. bisa lu nggak bisa. Nggak fair. Valid ya. Belum pernah kan lihat para mentor berdebat dan bertengkar hanya di videonya CMS. Oke. Oke, Benedo 10 poin udah catat. Oke. Sebenarnya enak banget ya go public go private cuma main bahasa Inggris doang. Nggak perlu jadi Vicky Naki. Oke. Pertanyaan ketiga. Apa itu atau tolong jelasin dong artinya kustodian tuh apa sih? Belum dihitung. 1, belum. 2, 3. Oke, Teo Derek. Kustodian itu tuh biasanya posisinya itu sebagai penjamin. Tapi karena pertanyaannya juga absurd, cuma kustodian doang, gue kasih contoh aja langsung. Biasanya misalnya kita dua belah pihak itu melakukan sebuah perjanjian gitu ya, ada transaksi besar gitu ya antara dua belah pihak. Nah, ada satu lembaga keuangan untuk menampung transaksi kita yang jumlahnya besar itu sebagai lembaga kustodian. Biasanya itu lembaga kustodian itu adalah sebuah bank, teman-teman. Jadi contoh lagi, misalnya kalau kalian nggak ngerti apa yang gue jelasin, simpel. Kita punya uang masyarakat, mau beli saham belinya di mana? Di sekuritas. Kenapa kok uangnya nggak masuk ke sekuritas, tapi ke BCA? Biasanya bank apa lagi? Permata gitu ya, BNI gitu. Kenapa? Karena memang sekuritas tidak boleh memegang dananya langsung. Jadi harus ada bank sebagai kustodiannya, penjaminnya, semua dananya ditaruh di bank kayak gitu kira-kira. Tidak valid. Tidak valid. Tadi kita udah didiskusi di balik kamera tadi. Ya, itu tidak valid. Tapi kan Beli dijamin sekarang. saham lewat perusahaan sekuritas, bukan sekuritas.
harganya. Saham itu sekuritas. Nah, beli saham itu di perusahaan sekuritas bukan di sekuritas, tidak valid. Oh, ini buat gue. Nggak bisa. Kasih gua masih 0. Setengah-setengah mau. Oke, sorry guys, tadi ada intervensi mistis teman-teman ya. Nah, ini mati, Tiba-tiba tiba-tiba. Yang lampunya lewat. mati. Nah, gimana kita mau lanjut konten supranatural apa mau? Saya lebih tertarik supranatural. Oke, kita lanjut Ya. pertanyaan berikutnya. Kita mau tahu dong menurut para mentor apa Satu. sih artinya? Apa sih artinya stock split? 1, 2, 3. Monggo. Iya, silahkan. Gue takutnya direvisi. Kita cari lagi. Ya. Cari lagi, ya salah. Ayo, kita cari. Stock split itu simpelnya adalah membelah atau memperbanyak jumlah lembar saham. Misalkan stock split ya, misalkan 1:5 gitu ya. Berarti artinya yang tadinya 1 lembar saham dipecah tuh menjadi 5 lembar saham. Ya kalau misalkan mau kita pakai analogi, misalkan contoh ya, kayak biasa kita punya uang 100.000 kan, itu 1 lembar. Nah kalau misalkan stock splitnya 1:5, itu artinya 100.000 nilainya sama nih. Nilainya sama 100.000, tapi itu dipecah jadi 20.000, 20.000, 20.000 sampai 5 lembar. Nilainya tetap sama 100.000, tapi lembar sahamnya lebih banyak. Gitu. Gimana Pak Bahan? Kasih masih 0. Udah lah, kasih. Oh, kasih. Terima kasih. Baik. Terima kasih. Oke, poin untuk Kakak Billy. Kakak, mantap. Oke. Kita mau tahu dong menurut para mentor itu apa sih yang namanya atau apa sih penjelasan arti dari margin trading? 1, Lagi 2, hot tuh, ayo lu. 1. Ayo pikirin Belum dulu dihitung. ya. Dan lu Pikirin jawab. dulu. Gua revisi. Tanpa harus dihitung. Enggak, Oh gua iya revisi. bener. Dihitung dulu. 1, 2, 3. Gak ada Ayo. yang mau nih. Ayo Ben. Margin trading itu kita beli saham pakai fasilitas dari sekuritas. Jadi kalau kita setor dana ke RDN kita di sekuritas, sekuritas itu akan kasih kita fasilitas, istilahnya ngutang lah. Kita setornya 10, kita beli saham, bisa beli saham senilai 20 juta gitu. Tapi itu harus segera diisi lagi, soalnya kalau enggak ntar kena for sale atau saham kalian nanti dipaksa jual sama sekuritas. Soalnya gue pernah nggak sengaja pakai. Oh. Terus Jadi gua tahu. atau tambah duit, tambah duit. Dijual ini level Kena bunga nggak? Kena bunga nggak? Enggak, cuma waktu itu For punya sale. level dijual. Curhat ya. Oh. Curhat. Ini Bener, juga bener. menjelaskan fenomena kenapa kemarin dari bulan Januari ke Februari banyak terjadi koreksi. Betul. Buat teman-teman yang nggak tahu, banyak banget saham yang di for sale. Ya. Banyak juga saham yang lepas dari list margin trading, Trading, ya kan? ya. Jadinya ada yang kita beli juga dan udah naik banyak ya. Ya. Puji Tuhan. Ada edukasi. Yeay, kok Baik, jadi jadi- positif ya? Bener kali kan, bener kan? Gue dapat 10. Dapat poin. Enggak jadi Lengkap, saling serang. lengkap. Enggak jadi direvisi. Enggak. Lengkap. Lengkap, bagus. Oke, dilanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa itu arti singkatan atau kepanjangan atau artinya bisa jelasin nggak sih ke kita semua apa sih sebenarnya IHSG? 1, 2, 3. Oke, Theo Derek. Materi gue ya? Iya, materi. Kayaknya tuh kita kasih. bersangkutan sama materi ya. Biasa kan kita udah sering dapat Q&A kan. Iya. Nah kita udah tahu nih, Dijawab siapa? pos-posnya dijawab siapa. Jadi nggak berebutan ya? Nggak berebutan. Nggak usah. Oke. Udah biasa. Iya. Masalah. Jadi IHSG itu teman-teman adalah indeks harga saham gabungan. Biasanya gue jawab nih pakai tabel teman-teman. Biasa ada tabel IHSG 10 tahun. Jadi IHSG itu gampangnya aja ya, gampangnya ya. Kalau gue jawab dengan detail pasti direvisi sama mereka. Jadi gue jawab gampangnya nih teman-teman. Ya, gampangnya IHSG itu adalah nilai rata-rata dari semua perusahaan yang ada di bursa, mau perusahaan gorengan, mau perusahaan yang bagus banget kayak BCA, mau perusahaan yang macem-macem lah semuanya digabung di rata-rata jadilah sebuah nilai IHSG. Makanya kalau kita mau lihat pasar saham di Indonesia berkembang atau enggak, kita lihat patokannya kan IHSG. Jika IHSG-nya growing, apalagi kalau teman-teman tahu dari tahun 2006 ke sekarang itu growth-nya udah sekitar 300% lebih. Jadi kita bisa bilang bahwa memang market Indo berkembang. Gila, hashtag mencetak sejuta investor Indonesia. Mulia sekali, mulia sekali. 20 dong. Poinnya. Tadi udah Oh, sebutin nego. singkatannya belum sih IHSG itu? apa? Udah Udah. depan. Nego ya. Udah. Enggak kan gue nanya make sure. Lu mau dipotong belum? Mau dipotong? Oh, iya. Karena kesalahan orang. Enggak, aman. Oke, 10 poin buat Theo Derek. Mana tepuk tangannya? Yuk lanjut ya, pertanyaan berikutnya. Tenang aja, pasti bisa jawab lah nih mentor. Pegel kayak gini. Umur Oke. Bil. Mulai dulu, mulai. Apa itu atau
jelaskan dong ke kita semua apa itu penitipan kolektif. Nah, lu kasih beda. Belum. Oh iya, Satu, kasih dulu ya. dua, tiga, silakan. Oke, penitipan kolektif itu satu pihak menghimpun dana masyarakat, kan kolektif kan, menghimpun dana masyarakat kemudian dikelola. Nah itu namanya KIK tuh, kontrak investasi kolektif. Reksadana tuh, reksadana tuh Udah riset investasi kayaknya. kolektif. Gue malah nggak jarang dengar. Reksadana materi gue. Reksadana materi gue. Oh iya, Tadi materi apa lu Kik? ya, Coba soalnya. dijelasin lagi dong biar mereka ngerti. Jadi itu investasi kolektif adalah kita menitipkan dana ke satu pihak yang kemudian dikelola. Pihak yang mengelola ini namanya manajer investasi. Gitu. Benar nggak? Bener, 10 Bener. poin buat Mas Ben. Mantap. Ayo dong, supportif nih. Hebat. Oke, yuk. Jelasin dong kita semua apa itu RDN 123. Oke, Bapak Billy. Simpel banget. Simpel banget ya, RDN tuh rekening dana nasabah gitu. Udah gitu doang. Lah, maksudnya Itu apa? kepanjangannya. Itu singkatannya. Boleh kan boleh sebutin nggak RDN tuh apa? Aduh. Rekening dana nasabah gitu. Jadi sebetulnya gini, rekening dana nasabah tuh sebetulnya kayak kalau misalnya gue bisa bilang itu kayak sebetulnya rekening yang memang bekerja sama dengan rekening bank ya, yang bekerja sama dengan perusahaan sekuritas di mana dikhususkan untuk membeli dan menjual saham. Nah, itu namanya rekening dana nasabah. Sebetulnya rekening dana nasabah tuh gue nggak tahu sih ya, nggak harus tentang saham doang kan. Sebetulnya di perusahaan lain pun sebetulnya ada juga namanya rekening dana nasabah. Gitu sih. Kayak misal perusahaan asuransi, di perusahaan apapun ada yang namanya rekening dana nasabah. Jadi itu sebetulnya kayak perantara lah antara perusahaan tertentu, yang pastinya itu bank ya, ada yang itu perusahaan tertentu yang berkaitan dengan pembayaran, pembelian, penjualan. Gitu sih. Bener gak? Tuh. Khalid ya, diterima Aman jawabannya ya, ya. diterima. Mulai capek jadinya. Ini Oh, berapa BPJS skornya? apa? Berapa? Ini perolehan skor sekarang ada Mas Ben dong. Mas Ben di Mas Ben. 40. Tuh kan. Oh, Nah ini kakak Theo dan kakak Billy kok 20 sama skornya, ini gimana sih? Kita gabung aja lah. Nggak, Oh, kita 40 emang kalau misalkan kita capek kayak gini. Enggak, beda usia emang jelas. Oh kelihatan Lebih ya. energik kelihatan. gitu kan. Oke, Iya. oke. Iya. Yuk dilanjutkan. Oke. Siapa tahu masih ada kesempatan untuk menang. Nggak mungkin Bil, Masih ada kalau dua gue pertanyaan 41 aja tetap 30. Yaudah Ben, monggo. Iya. Ya udah, gue menang lagi. Lanjutin. Iya, tanggung ya. Iya. Pertanyaan lagi. Ntar kalau enggak masyarakat Indonesia masih bertanya-tanya ini sebenarnya siapa dewanya di atas tiga. Mas Ben. Dua lagi. Bagus. 3 dewa. Oke. Nggak ada Apa? lagi. Tolong dong kasihin kita penjelasan dan pengertian serta contohnya. Apa sih itu cut loss 1 2 3? Ya udah pada males ya. Bapak Theodoric udah kelihatan Oh tangannya. iya. Cut loss itu adalah sebuah fenomena di mana seorang investor saham atau seorang trader saham merealisasikan rugi mereka, teman-teman. Jadi sebetulnya ada dua kondisi. Ada yang namanya floating, ada yang namanya cut. Kalau cut berarti bahasanya sudah diputuskan dijual dalam keadaan rugi, teman-teman. Nah, tapi gue kasih knowledge tambahan, nggak apa-apa lah, nggak usah ada skor, nggak apa-apa. Namanya juga buat edukasi, ya kan? Ada lagi yang lain. Maksudnya apa nih? Namanya Soal bijak. floating, teman-teman. Kalau Floating profit, floating profit, floating loss gitu. floating loss. Tadi kan ada cut loss, ada floating loss. Floating loss itu di rekening sekuritas kita bisa lihat kalau dia misalnya nilainya sudah minus, tapi belum kita eksekusi penjualannya. Kalau sudah kita jual hari itu juga kita eksekusi, floating loss itu berubah status dari ngambang jadi cut loss. Kayak kalian kalau lagi break terus diputusin, berubah status dari break jadi putus. Gitu kira-kira. Oke. 20 lah ya. Analogi yang menarik sih. 20 poin Selalu lah ya, berhubungan Iya. sama cinta-cintaan. Bener. Oke, Dari 10 break poin. ke putus itu sama Iya. dengan floating loss jadi cut loss. Mantap. jadi ya. Udah lah, Oke. Theo menang lah. Gua kasih. Oke, 10 poin buat Bapak Theodoric. Yuk dilanjut satu pertanyaan terakhir. Kalau misalnya Theo jawab benar berarti akan sama Jadi gua percuma ya. Mending lu aja kali. Gue jurinya kalau gitu ya. Gue jurinya. Siapa yang angkat duluan? Itu kompetitif dong lu sih berdua. Oke, yuk pertanyaan terakhir ya. Iya. Apa itu arti dari expected return? 1 2 3. Biar lu udah. Nggak ada yang mau terakhir. jawab. Udah. Jadi lu habisin. Enggak Expected percuma. return itu imbal hasil yang diharapkan. Asik. Tinggal ditranslate Jadi doang. kalau misalnya juga. RDN gua tadi
kalau misalnya kita mau ngitung valuasi, kita biasa pakai expected return buat ngitung diskon turunnya. Bahasa Buat itu apanya? diskon tuh. Coba sebutin. Gak ada yang nanya diskon tuh apa kok Ben? Kalau misalnya di webinar tuh ada yang nanya pasti. Diskon tuh apa juga? Iya. Lu salah. Iya, salah. Kalau lo nggak bahas itu gue jadi benar ya. Jadi kalau ngitung valuasi, gue jadi panjang ntar kalau bahas begitu ntar pada nanyain lagi. Oh, iya. Jadi kalau mau belajar valuasi di mana, Ben? Nah di mana tuh? Di Cafe Meetstocks, jangan lupa follow Instagramnya Cafe Meetstocks di @cafemeetstocks.id. Mantap. Iya. Buat semua warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang Yang ada nonton di luar YouTube negeri juga ini, nggak apa-apa. ya kan ya. Karena kita juga lagi mau naikin subscriber. Ya teman-teman, buat yang senang sama kita, buat yang senang sama Cafe Meetstocks, buat yang pengen belajar dan berkembang sama-sama kita, jangan lupa Billy udah bilang kepoin Instagramnya Cafe Meetstocks, ya kan. Kalau mau bergabung ke komunitasnya, kalian juga bisa kepoin kelas praktek namanya One Day Package to be Value Investor. Segitu dulu aja kali ya belajar bareng CMS-nya hari ini. Yes, udah segitu aja. Kita cut ya. Nggak ada yang inget buat dapat emiten BBCA. Oke, cut. Thank you semuanya. Oh iya. Ya Ya udah, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you Bye-bye. in the next video.